wa tafakkaru fi yaumi masra'ikum wantiqalikum min buyutikum wa kusurikum wa khurujikum min sa'atid duri ila dikil kuburi wa khiyanatis sahibi wa rafiqi wa hajril akhi was sadiqi wa naqlikum min fawqi farshikum aw ghitaikum an-na'imi wa wad'ikum ala turabil khashini wal madaril yabisi summa yarji'una ankum ila aklihim wa syurbihim wa dahkihim wa syahwatihim ka'annahum lam ya'rifukum. Artinya, dan merenunglah kamu semuanya. Kita disuruh merenung. Sama pengarang kitab tafakkaru, berpikirlah, merenunglah kamu semuanya. Pada hari di mana kamu itu seperti orang yang tak sadarkan diri. Pada saat mau sakratul maut tuh, kan kita dalam posisi-posisi enggak menyadarkan diri sampai kita meninggal dunia. Kemudian kamu akan pindah dari rumah kamu. Dari rumah kita dipindahin dah kita. Mau kemana dong? Maka kuburan. Nah begitu. Jadi saat-saat seperti itu tuh, saat-saat pikiran kamu udah ya seperti tak sadarkan diri. Diawali dengan sakratul maut, kematian. Nah kemudian kamu akan dipindahkan dari rumah kamu, ya dari gedung kamu akan dikeluarkan dari rumah atau tempat yang luas ke tempat yang sempit. Itu apaan? Kuburan. Tuh kita disuruh berenung begitu. Nanti bagaimana kita saat-saat kita seperti orang yang enggak sadarkan diri. Ya saat-saat sakratul maut, masya Allah itu paling berat. Nah kemudian sampai kita meninggal. Kita dipindahin dari rumah kita, ya itu dari gedung kita, dari tempat yang enak, gitu, menuju satu tempat yang apa? Yang sempit. Tadinya di rumah enak tuh, gedung kita punya, rumah kita punya. Nah kemudian kita akan dipindahkan, dikeluarkan dari situ, ya kemudian menuju rumah yang sangat sempit, yaitu kuburan. Terus apalagi wahyanati sahibi warrafiqi dan khianatnya teman dan sahabat, wahajril akhi dan ditinggalkan sama saudara, wassadiqi dan juga sama teman, wanaklikum dan kamu akan dipindahkan min fawqi farsikum dari tempat tidur kamu, au ghitaikum naim atau tempat yang ya kamu anggap itu enak empuk, ya wawadikum alat turabi dan kamu akan diletakkan di atas tanah al-khashin yang kasar. Wal madaril yabis di atas kotoran, di atas pasir, di atas debu-debu ya, yang basah. Summa yarji'una ankum, kemudian mereka kembali dari kamu. Ya, jadi setelah mereka nganter, mereka pulang. Nah, kita sendiri yang ditinggal lah. Itu kita yang tadinya enak di rumah punya tempat tidur yang empuk, ya, punya tempat tidur yang enak, ya kemudian kita ditinggal di atas tanah yang kasar, di atas pasir-pasir yang kadang-kadang basah, ya kalau kehujanan basah. Nah, mereka kembali dah, ya summa yarji'una ankum, mereka semuanya kembali dari kamu. Ya, akhirnya mereka biasa lagi ila aklihim makan, wasyurbihim minum, wadakihim mereka juga tertawa, wasauhatihim mengikuti nafsu syahwatnya, ka'annahum lam ya'rifukum, seperti mereka itu tidak lagi mengenal kamu. Begitulah sunnatullah. Ya, setelah kita ditinggal sendirian di kubur, nah mereka pada pulang. Mereka melaksanakan kegiatannya seperti biasa lagi. Waktunya makan mereka makan, waktunya minum mereka minum, waktunya mereka tertawa lagi. Nah kita dikubur sendirian. Itu begitulah kehidupan manusia. Ya, makanya yang bantuin tuh cuma satu, amal. Itu amal doang Bapak Saudara yang bisa membantu kita. Ya, kalau bukan amal nggak ada lagi. Siapapun orang yang paling cinta sama kita saat itu ya udah, ya meninggalkan, yarji'un, mereka akan kembali lagi. Mereka akan kembali melakukan kegiatan seperti biasa, makan, minum, tertawa, ya ngikutin syahwatnya,
dan seterusnya. Nah, sementara kita tuh dikubur sendirian, penuh dengan ya ruang yang sempit, gelap, ya hujan kehujanan, panas kepanasan, di atas ya tanah yang kasar, pasir yang kadang-kadang lembab. Nah, seperti itu. Yang membantu kita, yang nemenin kita amal. Nah, makanya kita kalau ingat sama kehidupan seperti itu, kita nggak berani berbuat dosa, nggak berani berbuat macem-macem, kecuali pengennya apa, dekat terus sama Allah. Ya, dekat terus sama Allah. Ibadah, jangan maksiat. Kalau kita punya kekayaan, jangan kita simpen doang. Sebab kalau kita simpen, nanti kagak ada manfaatnya buat kita. Ya, nggak ada yang nolong lagi udah. Nah, kalau kekayaan kita gunakan untuk ibadah, fisabilillah, di jalan Allah, nah itu yang bakalan membantu. Itu semuanya akan terjadi pada diri kita sebagai manusia. Makanya di sini disuruh merenung, tafakkaru. Ya, coba pikirin tuh, renungin. Ya, terus renung kehidupan begitu katanya. Ya, saat-saat kita udah meninggal dunia, begitulah. Ya, enggak ada lagi yang akan menemani kita. Yarji'un, mereka akan kembali pulang. Walaupun pada saat ngantor banyak orang. Ya, banyak orang yang ngantor. Tapi satu-satu pulang enggak? Pulang. Kita tinggal sendirian. Ya, tinggal sendirian. Dan itulah ya kehidupan manusia seperti itu. Wa kana ba'duz zuhadi yaqul. Dan adalah sebagian ya orang-orang yang zuhud itu berkata, ya jami'al malik, wahai orang-orang yang suka ngumpulin harta, wa ya mujtahidan fil bunyani, wahai orang-orang yang suka bersungguh-sungguh dalam membuat bangunan. Ya, hartanya dikumpulin, kemudian bangunan-bangunan di dunia dibuat sebegitu megah. Ya, buat tempat tinggalnya megah bener. Bahkan kadang-kadang kagak satu tempat ya rumahnya itu. Ada di sini, ada di situ. Ya, cakep-cakep semua itu rumah. Ya, seperti itu. Lu diingetin tuh, wahai orang-orang yang suka membangun rumah, ya laisa laka min malika illa al-atfan wa dzahab. Tidak ada bagi kamu dari harta yang kamu kumpulkan kecuali nanti itu cuma kain kapan doang. Jadi yang kita bawa cuma kain kapan, pergi dah kita. Ya, itu enggak ada lagi. Ya, jadi kain kapan. Ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar. Ya, itu pokoknya kain kapan aja dah. Secakep-cakepnya kain kapan ya begitu kain kapan. Warnanya apa? Putih. Padahal dia ngumpulin harta, bangunannya banyak, rumahnya banyak, indah, cakep. Tapi ketika dia mati, enggak dia bawa tuh hartanya. Cuma kain kapan. Itu kata orang-orang zuhud begitu. Wala min durika ilal kharab. Dan tidak ada ya tempat tinggal kamu kecuali nanti yang akan hancur tuh. Ya tanah. Ya tanah tuh yang akan hancur sedikit-sedikit. Dan kita akan dimakan ya oleh cacing-cacing tanah. Ya, jadi teman kita itu cacing tanah udah, yang udah siap. Ya, kita ditaruh di situ sehari, 2 hari, 3 hari, maka akan datang cacing-cacing tanah yang akan ya memakan kita, membusuk itu jasadnya. Kecuali orang-orang yang punya amal kebaikan, itu cacing tanah kagak mau. Ya, ada orang tuh Bapak Ibu Saudara yang sudah puluhan tahun tapi jasadnya masih utuh. Kagak dimakan sama cacing tanah, enggak dimakan. Kok bisa begitu ya? Itulah kekuasaan Allah. Ya, itu kekuasaan Allah semuanya. Tapi kalau orang-orang yang kagak punya amal kebaikan, ya baru dimasukkan ke dalam kubur, itu cacing tanah udah siap menggerogoti. Wah, ini makanan enak saya ini. Habis semuanya. Pecah isi perutnya semuanya. Ya, itu begitu. Tapi orang-orang yang punya amal kebaikan, ya insya Allah dijaga, dilindungi oleh Allah. Adud, cacing-cacing tanah, enggak mau makan. Ya, dia lagi mau datang mendekat ada cahaya sholat. Tuh, sholat itu nanti akan memunculkan cahaya. Ya,
Puasa akan memunculkan cahaya. Kesabaran akan memunculkan cahaya. Tuh, ibadah apa aja itu berbentuk ya cahaya nanti, sehingga itu cacing tanah nggak bisa tuh, ya nggak mau deh. Ya, Masya Allah ini jasad begitu mulia. Tuh, makanya nggak mustahil. Kalau ada orang dikubur udah 10 tahun, 20 tahun, ketika diangkat dari kuburnya ternyata jasadnya masih utuh. Masih seperti baru dikuburkan hari ini. Bahkan masih harum, kain kafannya masih wangi. Dan itu enggak mustahil. Semuanya atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Ada yang baru dikuburkan udah acak-acak macam-macam. Ada yang berbentuk seperti ya anjing hitam yang siap ya itu mencakar-cakar, mencabik-cabik ya mayat tersebut. Kenapa? Ya karena perbuatannya di dunia. Tuh begitu. Makanya Masya Allah Bapak Saudara, Ibu, kita kalau hidup di dunia ini harus ya memikirkan dan merenungkan itu. Bahwa kita hidup di dunia enggak bakalan lama. Suatu saat bakalan mati. Nah disitulah ya amal ibadah sangat dipentingkan. Nah, makanya orang-orang yang suka merenung dan memikirkan itu, dia nggak berani berbuat macam-macam. Ya, tetap ibadah. Ya, walaupun dunia ya begitu banyak rintangannya, tapi tetap dia ibadah. Apapun yang terjadi di dunia, dia tetap tidak mau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Wala min durika ilal kharab fahal anqazaka ma jama'tahu minal mali min syai'in minal ahwa. Apakah yang bisa menyelamatkan kamu? Sesuatu yang kamu kumpulkan berupa harta sedikit pun itu tidak bisa menyelamatkan kamu dari ahwal, huru-hara. Ya, dari satu bentuk ya hal-hal yang sangat menakutkan. Nah, itu enggak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, harta yang kamu kumpulkan itu tidak bisa menyelamatkan kamu. Kalla, tidak sekali-kali. Bal taraktahu, bahkan harta itu akan kamu tinggalkan. Jadi pada saat ya orang banyak mengumpulkan harta di dunia, ya, kemudian ketika meninggal itu dia tidak bisa menyelamatkan. Harta yang dikumpulkannya tidak sedikit pun bisa ya memberikan keselamatan. Kalla, itu artinya tidak sekali-kali. Bal taraktahu, akan tetapi kamu akan tinggalkannya. Liman la yahmiduka, ya kepada orang yang kamu tidak suka. Ya itu nanti kamu akan tinggalkan. Bahkan harta itu nanti akan direbut-rebut oleh orang-orang yang kadang-kadang diambil oleh orang yang kamu tidak sukai. Tuh begitu. Kita kalau mati kan kita nggak tahu tuh harta kita siapa yang bakalan ambil. Tuh begitu. Ada orang yang dia senangi, ada kadang-kadang orang yang tidak disukai. Dia yang ya ngambil tuh harta yang saat itu kamu kumpulkan. Nah, begitu Bapak Saudara ya. Ya, ini kelihatannya kalau bicara begini ngeri gitu. Nah, begitu. Tidak sekali-kali. Ya, itu nanti harta akan dimiliki oleh orang yang kamu tidak sukai. Wa qadimta bi auzarika, dan kamu akan datang dengan membawa dosa-dosa. Alaman la ya'ziruka, kepada zat yang tidak mau menerima alasan apapun saat itu. Kalau kita di dunia ya mungkin ngadapin orang masih banyak alasannya. Sebab saya begini, alasan banyak. Tapi nanti kita menghadapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa lagi kita memberikan alasan-alasan. Ya Allah, mohon maaf, waktu itu saya lagi repot banget, nggak bisa. Ya. Saya lupa sholat ya Allah karena saya sibuk. Ya, tiap hari kerjaan saya padat ya Allah, dari pagi, siang, sore, malam, sehingga saya lupa ibadah. Mohon ya Allah, ya mudah-mudahan Kau bisa berikan ya dispensasi. Ya, nggak bisa lagi. Jadi nanti di akhirat kita nggak bisa ya membuat alasan-alasan yang macam-macam. Sementara kita datang dengan membawa dosa-dosa. Nah, di depan siapa? Di depan Allah
yang tidak bisa menerima lagi alasan-alasan kamu. Sebab cukup di dunia. Sudah Allah kasih semuanya. Jadi di akhirat nggak ada lagi alasan-alasan macam-macam. Sebab semuanya bisa menjadi saksi. Ya, jadi nanti anggota tubuh kita menjadi saksi semuanya. Tangan bisa bicara menjadi saksi. Kaki bisa bicara menjadi saksi. Ini tempat-tempat yang walaupun saat ini nggak bisa bicara, ya benda-benda mati nanti bisa menjadi saksi di hadapan Allah dan dia bisa berbicara. Kita sujud nanti bisa bicara. Ya, tempat ini bisa bicara menjadi saksi. Ada orang cerita, Pak, ibu waktu lagi di padang Arafah, dia pegang ada 7 batu. 7 batu diajak bicara. Wahai 7 batu, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, saksikan, ya, saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, batu diajak ngomong. 7 batu itu. 7 batu di padang Arafah dia lagi hukum diajak bicara. Ya, dibilang kamu nanti menjadi saksi saya di padang Arafah nih. Saya sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sembahyang kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ternyata pada saat dia meninggal dunia, orang ini divonis masuk neraka. Pada saat lagi mau masuk neraka, Allah bilang, malaikat, silakan ambil nih hamba saya ini. Ya, bawa, masukkan ke neraka. Sampailah di pintu neraka. Kan neraka ada pintunya ya? Ada, masuk ke pintu neraka. Tiba-tiba di pintu neraka ada batu besar. Menghalang-halangi. Ya, sehingga malaikat ini nggak bisa memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Kenapa? Pintunya ditutup, dihalangi dengan batu yang besar. Lalu kata malaikat, batu, minggir kamu. Ya, saya akan membawa nih hamba Allah ini ke neraka. Kata batu, nggak bisa. Ya, akhirnya diangkat, kagak kuat malaikat. Ya, mengangkat batu itu. Akhirnya kata malaikat, udah dah kalau gitu kita pindah ke pintu yang kedua. Kan pintu neraka, ya ada 6, ya ada 7 pintu neraka itu. Ya, tadi kan makanya ada 7 batu tuh yang dipegang. Ada 7. Ya, dipindah lagi ke pintu neraka yang kedua. Sama begitu juga. Dihalangin juga, dijaga juga sama batu tadi. Sampai pintu yang ke-7. Akhirnya malaikat nyerah. Melapor sama Allah, ya Allah, ini hambamu saya mau bawa ke neraka, tapi setiap pintu neraka dihalangi oleh batu. Ya. Akhirnya apa? Kata batu, ya Allah, saya bersaksi bahwa hambamu ini sudah mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tempat yang istimewa di padang Arafah. Ya, jangan kau masukkan dia ke dalam api neraka. Ya, itu begitu. Akhirnya Allah bilang, ya sudah, ampunin itu hamba saya. Ya, sekarang bawa, ya kemana? Ke sorga. Di sorga ditutup pintunya. Ya, di sorga ditutup pintunya. Kata malaikat, ya Allah bagaimana? Sorga tutup nih pintunya. Datang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang membuka pintu tersebut. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Akhirnya masuk dalam surga. Tuh, jadi batu bisa menjadi saksi. Jadi benda-benda yang mati nih Pak bisa menjadi saksi. Makanya boleh kita bicara. Ya, sama batu boleh. Ya, wahai batu, saya bersaksi. Ya, mudah-mudahan nanti dia bisa membantu tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nih, kita sujud, kita duduk di majlis taklim ini nih. Ini menjadi saksi nanti, menjadi saksi. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita berbuat dosa. Ya, itu nanti tempat-tempat itu menjadi saksi orang ini berbuat dosa. Begitu. Wa ansadu fi dzalika, dan mereka menyanyikan pada yang demikian itu. Yusibuka mimma tajma'ud dahru kulluhu raddani tulwa fihima wa hanutu. Kamu udah menerima dari apa yang kamu kumpulkan sepanjang tahun. Tapi ternyata yang kamu bawa itu hanya 2 lipat kain. Ya, dua lipat doang. Kemudian sama hanut. Hanut itu ya semacam ya obat-obatan gitu.
bau-bauan. Kita kan kalau meninggal dunia biasanya ya ada tuh banyak model-model ya apa tuh namanya? Iya, yang harum-harum dah. Kapur barus, apalagi tuh? Ya. Minyak wangi macam-macam itu hanut namanya. Itu yang kita bawa. 2 kain kapan dilipat sama hanut. Ya, yang harum-harum kapur barus, ya. Ya, semacam itu. Ya, dikasih ya air daun bidara. Nah, itu udah. Ya, yang kita bawa itu. Sementara yang dikumpulkan sepanjang tahun enggak dibawa. Wa qala akhar, berkata yang lain, unzur liman malakat dunya bi ajma'iha, lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia dengan dikumpulkannya semua. Harraha minha, apakah dia bahagia dengan dunia tadi? Bi ghairil qatni wal kapan, kecuali cuma katun sama kapan. Jadi begitulah manusia. Wa fil hadisi marfu'an, di dalam hadis marfu Rasulullah bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut orang yang cerdas, kais. Siapa sih yang disebut orang yang cerdas? Orang yang suka mengevaluasi terhadap dirinya dan dia beramal untuk ya lima ba'dal maut, untuk sesuatu setelah kematian. Itu orang cerdas. Jadi tiap hari dia selalu ya muhasabah terhadap dirinya. Bagaimana nih saya? Satu hari ini apa yang saya sudah kerjakan? Kalau itu baik dibilang alhamdulillah. Kalau itu tidak baik dia istighfar mohon ampun sama Allah. Nah, yang kedua, wa amila lima ba'dal maut, dia selalu beramal untuk bekal setelah kematian. Itu baru orang cerdas. Ya, jadi kalau yang dikatakan orang cerdas begitu, orang yang benar-benar bisa muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, jadi kita disuruh muhasabah, introspeksi terhadap diri kita. Terus bukan orang lain yang kita ya cari-cari kesalahannya, tapi diri kita. Ini diri kita bagaimana? Banyak kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tuh, jangan ngurusin orang lain. Ini kadang-kadang kita lebih banyak ngurusin orang lain. Tuh dia begitu tuh. Dia mulu. Ya. Tuh orangnya Masya Allah begini. Nggak usah orang lain. Kita aja dah. Ya, kita juga banyak kesalahan kita, kekurangan kita. Jadi kita mengevaluasi diri kita. Itu orang yang cerdas begitu. Yang selalu mengevaluasi dirinya. Sehingga dia nanti akan lebih baik. Kemudian dia selalu beramal. Amal-amalan yang memang dipersiapkan buat nanti setelah dia meninggal dunia. Itu namanya orang cerdas. Wal ajizu, orang yang lemah, man atba'an nafsahu, orang yang ngikutin hawa nafsunya. Tuh, man atba'an nafsahu hawahu. Ya, man atba'a nafsahu hawaha. Ya, jadi dia cuma ngikutin nafsunya untuk hawa nafsunya. Dirinya tuh cuma ngikutin ya kepada hawa nafsunya saja. Wa tamanna 'alallahil amani, dan dia hanya berangan-angan atas Allah apa yang diangan-angankannya. Ya, dia cuma berangan-angan, besok mau begini. Dunia mulu yang dipikirkan. Ya, sementara ya dia nggak pernah tuh memikirkan besok kalau mati bagaimana. Ya, yang ada tuh cuma dunia. Hari ini harus begini, minggu lagi harus begini, programnya 1 bulan lagi begini, 1 tahun lagi begini. Itu namanya amani. Ya, dunia terus. Ya, seperti sementara amila lima ba'dal maut enggak. Nah, itu orang yang kagak cerdas tuh orang. Ya, seperti itu. Sebab nanti kalau dia meninggal dunia berarti dia termasuk kosong, kagak punya apa-apaan. Ya, sebab yang dia kumpulkan di dunia itu ditinggalkannya. Tapi kalau orang cerdas yang tadi tuh, dia udah punya bekal. Bekalnya banyak, tabungannya banyak. Sehingga pas banget dia mau meninggal dunia, enak udah. Ya, kenapa? Karena tabungannya udah banyak. Ya, untuk di akhirat. Wa kana Hasan Al-Basri, dan adalah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu yaqul, la takunu min qaumin ahlakat humul amani. Janganlah kamu menjadi satu masyarakat yang bisa dihancurkan dengan angan-angan. Hatta kharaju minad dunya, sehingga nanti dia akan keluar dari dunia.
Artinya mereka meninggal dunia. Wa ma lahum hasanatun. Akhirnya mereka tidak punya apa? Amal kebaikan. Jangan begitu kata Imam Hasan Basri. Jangan kamu seperti masyarakat manusia yang akan dihancurkan dengan angan-angan. Sehingga ketika mereka keluar dari dunia dalam arti mereka meninggal dunia, mereka enggak punya amal kebaikan. Ma lahum hasanah. Mereka enggak punya amal kebaikan. Jadi jangan terlalu sibuk sama dunia. Ya, sibuk terus dari pagi sampai malam lagi. Ya, enggak ada tuh untuk akhirat. Nah, itu kata Imam Hasan Basri, akhirnya dirugi. Rugi itu dihancurkan oleh angan-angannya. Ya, wa ma lahum hasanah. Mereka enggak punya kebaikan. Wa yaqulu ahaduhum, dan telah berkata salah satu daripada mereka, inni la uhsinu dzanna, sungguh saya akan melakukan prasangka yang baik bi Rabbi, dengan Tuhanku, wa qad kadzaba, dan sungguh dia telah berbohong. Fa innahu law ahsana dzanna, sesungguhnya kalau dia husnudzan, berbaik sangka bi Rabbih, dengan Tuhannya, la ahsanal amala, maka dia akan memperbaiki amalnya ala tariqatil mustaqimati, di jalan yang lurus. Kama asyara ilaihi, sebagaimana yang diisyaratkan olehnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum arnakum. Ya, begitu. Dzalikum, itulah kamu, dengan prasangka dan asumsi kamu yang kamu sangkakan kepada Tuhan kamu, ya, yang kamu nantinya akan dikembalikan. Ya, jadi artinya kita kalau husnuzon sama Allah, berarti kita harus banyak melakukan amal kebaikan. Kalau kita husnuzon sama Allah, tetapi kita enggak melakukan kebaikan, berarti itu bohong. Ya, kazib kita berarti. Wa kana Baqiyah ibnul Walid, dan adalah Baqiyah ibnul Walid radhiyallahu taala anhu yaktubu ila ikhwanihi, dia pernah menulis kepada saudaranya, wa yaqulu lahum, lalu ya Baqiyah bin Walid ini berkata kepada saudara-saudaranya, iyyakum wal ghurura, hati-hati jangan sampai kamu tertipu. Fatu amilunal baqo, kamu selalu berangan-angan kekal. Watulal umri, panjang umur. Wa ta'malunas sayiat, kemudian kamu mengerjakan perbuatan dosa. Wa tatamannawna 'alallahi al-amani, dan kamu berharap banyak cita-cita keinginan atas Allah. Wa man fa'ala misla dzalika, maka siapa-siapa yang melakukan seperti itu, maka annahu yadribu fi hadidin barid, sama aja seperti dia memukul pada besi yang dingin. Tuh. Jadi ini perbuatan sia-sia. Ya, dia tertipu dengan kehidupan dunia. Disangkanya dunia kekal. Ya, disangkanya dia ya akan selalu dipanjangkan umurnya, sehingga dia selalu melakukan amal-amal yang tidak baik. Fa'lamu, maka ketahuilah, zalika, akan hal itu, ayyuhal ikhwan, wahai segenap saudara-saudara, wa qumu lillahil wahidid dayyan, dan laksanakanlah ya segala pekerjaan-pekerjaan itu karena Allah yang memiliki sifat esa. Ya, fa innahu qaribul ihsan, maka sesungguhnya Allah itu ada zat yang dekat kebaikannya. Hatta tatawarrama minkumul aqdam, sehingga akan bengkak kaki-kaki kamu. Tuh, jadi artinya kayak Nabi. Nabi itu kalau sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Ya begitu. Jadi kita disuruh beramal kebaikan terus. Qaribul ihsan. Disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ihsan. Kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai digambarkan itu akdam. Telapak kaki kamu itu akan bengkak. Karena banyak sujud. Banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti baru babu maja'api umuri dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada anggota minta kartu. Tuti Supriyati, istrinya Haji Muhammad Zain almarhum. Baik. Mau nyangkut bulanan. Iya. Hah?